Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Kali ini saya mau review handphone Infinix Note 7 ini. Handphone ini memang sudah lama keluar, sekitar 5 bulan lalu. Tapi banyak yang nggak sadar kalau ternyata handphone ini mempunyai semua apa yang kalian butuhkan dalam sebuah handphone. Ingat ya, yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Tapi tentunya di kelas harganya ya, walaupun harganya juga nggak mahal-mahal sekali kok. Dan di luar ekspektasi, handphone ini ternyata banyak memberikan kejutan-kejutan. Kalau gitu, langsung aja kita mulai reviewnya biar kalian nggak penasaran. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Pertama, dalam paket penjualan Infinix Note 7 ini juga cukup lengkap untuk ukuran handphone zaman sekarang ini. Di dalam kotak ini ada kartu garansi, buku panduan, dan kartu X Club. Terus ada SIM card ejector yang terpisah sendiri. Terus ada dapat headset. Walaupun terlihat murah, tapi ini adalah sesuatu yang jarang ada pada handphone baru sekarang ini. Kemudian ada dapat case transparan berbahan silikon seperti ini. Terus dapat satu tempered glass. Kemudian ini ada kepala charger. Dan terakhir ada kabel data. Lanjut ke handphonenya, bodi dan frame handphone ini terbuat dari plastik polikarbonat. Di bagian sampingnya ini ada tombol power yang merangkap fingerprint scanner. Tombol power ini letaknya agak ke dalam dan lumayan keras bila dipencet, tapi bukan tanpa tujuan menurut saya. Karena tombolnya ini jadi nggak gampang kepencet kalau di genggaman atau ketika menggunakan sidik jari. Di atasnya ada tombol volume yang letaknya berdekatan dengan tombol power dan posisinya juga tidak terlalu menonjol. Terkadang agak susah memang kalau mencarinya tanpa melihat. Di bagian atas polos aja, tidak ada apa-apa. Di bagian samping kiri ada slot kartu SIM dengan triple slot. Terus di bagian bawahnya ada headphone jack 3,5 mm, di sebelahnya ada lubang mic, di sebelahnya ada port yang sayangnya masih menggunakan micro USB, dan di sebelahnya ada speaker grill. Di bagian back covernya yang terbuat dari bahan polikarbonat ini mempunyai finishing glossy, jadi terlihat mewah. Tapi gampang sekali meninggalkan bekas sidik jari dan rawan kena baret-baret pastinya. Jadi buat kalian yang nggak suka pakai casing harus hati-hati ya makainya. Back covernya ini juga punya desain yang keren menurut saya. Ada garis separasi pada bagian tengahnya ini. Terus memantulkan cahaya 3D dan tambah buat cakep lagi adalah penempatan tulisan Infinix Note pada tengahnya. Jadi terlihat anti mainstream. Kameranya juga terletak pada bagian tengah, belum ikut-ikutan sama desain kotak seperti sekarang ini. Kemudian di dalamnya terdapat 4 kamera dan LED flash yang cukup besar. Secara overall memang bodi handphone ini lumayan besar, tapi namanya juga Note. Emang tipenya seperti ini. Tapi yang agak mengejutkan, handphone ini menurut saya masih nyaman-nyaman aja di genggaman, nggak terlalu besar. Jangkauan tombol power dan volumenya juga masih dapat terjangkau dengan mudah. Lanjut ke bagian depan, displaynya ini berukuran cukup besar, 6,9 inci, dengan panel IPS LCD, resolusi HD+, dan proteksi Gorilla Glass. Tapi disinilah Infinix Note 7 ini menawarkan apa yang kalian butuhkan. Dengan layar sebesar ini tapi masih cukup enak di genggaman. Nonton film atau YouTube pada handphone ini akan memberikan pengalaman yang berbeda. Pandangan mata menjadi sangat puas sekali melihat layar yang luas dan secara mengejutkan juga, gambar yang dihasilkan displaynya ini lumayan tajam dan jernih. Padahal awalnya saya mengira dengan layar yang besar begini, pikselnya pasti kelihatan yang buat gambar jadi kotak-kotak, tapi ternyata tidak. Ditambah lagi, tepian displaynya ini sudah menggunakan teknologi 2,5D, jadi buat feel-nya itu terasa mewah. Satu-satunya kekurangan dari layarnya ini yang saya temukan adalah kecerahannya yang tidak terlalu bagus, apalagi kalau di bawah sinar matahari. Handphone ini terasa redup kelihatannya. Terus bezel di sekelilingnya ini tergolong standar aja, nggak tipis. Tapi yang mengejutkan di bagian dagunya ini, bezelnya terlihat tipis dibanding handphone sekarang dengan merek-merek lain di kelasnya. Sementara di bagian atasnya dikasih kamera tompel yang buat layarnya yang udah luas ini makin terlihat luas. Serta terlihat mewah juga ya, karena udah ngikutin stylenya kamera tahun 2020 ini. Infinix Note 7 ini menggunakan User Interface XOS Dolphin versi 6.1.0 yang berjalan di atas Android 10. Otomatis udah bisa pakai duck tint juga. Buat mata gak lelah kalau main handphone di malam hari, tapi nggak buat hemat baterai juga kayak di panel AMOLED.
Terus pada home screen, swipe ke atas akan menampilkan drawer berisi semua aplikasi. Tapi bakalan agak terganggu juga sama banyaknya iklan pada handphone ini. Walaupun memang ada handphone lain yang punya iklan, tapi setidaknya nggak terlihat di app drawer seperti pada handphone ini. Infinix Note 7 dilengkapi fingerprint scanner pada bagian samping yang lumayan cepat dan akurat. Jangkauannya dari jari juga nggak terlalu jauh, dan bisa juga difungsikan untuk yang lain seperti untuk tombol shutter ketika berfoto. Terus selain fingerprint juga ada face unlock yang kecepatannya tergolong bagus juga, serta akurat. Termasuk ketika dalam keadaan minim cahaya, handphone ini masih bisa membaca wajah kita dengan baik. Lanjut ke prosesor, handphone ini dilengkapi chipset MediaTek Helio G70 fabrikasi 12 nanometer dengan clock speed 2 GHz, tapi dengan dukungan RAM besar 6 GB dan storage 128 GB yang buat handphone ini masih sanggup melibas game-game berat sekarang ini. Tes menggunakan benchmark AnTuTu, handphone ini masih bisa menghasilkan skor di angka 174 ribuan. Multitasking sehari-hari tidak ada masalah sama sekali. Performanya sangat lancar dan halus, termasuk berpindah-pindah aplikasi tidak harus reload lagi. Untuk performa bermain game, handphone ini juga memberikan kejutan, yaitu bisa memberikan pengalaman bermain game yang lancar sekali. Untuk main PUBG dapat settingan grafik sampai HD dengan frame rate high, sedangkan untuk grafik smooth dan balance bisa dengan nyaman bermain di frame rate ultra. Dan jangan tanya gimana puasnya main PUBG di layar sebesar ini. Gokil abis lah pokoknya guys. Walaupun memang ada sesekali frame drop, tapi bener-bener puas sekali rasanya. Terus untuk game yang lagi hype sekarang ini, Genshin Impact masih sanggup dilibas oleh Infinix Note 7 ini. Untuk settingan grafiknya bisa dengan nyaman bermain di settingan lowest dengan 30 frame per second, atau bisa dinaikkan sedikit menjadi settingan custom dengan 30 frame per second. Gameplaynya pun terasa smooth dan lancar, layarnya tajam dan detail. Animasinya terlihat mulus juga, walaupun memang setelah beberapa lama bermain, handphone ini mulai terasa hangat, tapi masih dalam level yang wajar dan tidak mengganggu. Dan selanjutnya ada kejutan lain yang diberikan Infinix Note 7 ini, yaitu speakernya yang sudah stereo. Otomatis suara bermain juga sangat kuat dan terasa memuaskan. Apalagi ada juga dukungan DTS Sound yang tertanam pada handphone ini. Pada baterai, handphone ini memiliki kapasitas besar juga, 5000 mAh. Dan untuk pemakaian yang biasa aja, Infinix Note 7 ini bisa bertahan sampai 2 harian. Kecuali memang pengguna ekstrim, terutama gamer ya, handphone ini mungkin harus dicas di waktu sore. Untungnya ada dukungan fast charging sebesar 18 watt untuk handphone ini, walaupun buat ngecas baterai sebesar ini tetap butuh waktu kurang lebih 2 jam juga ya. Terakhir untuk kamera, kita lihat dulu setupnya di bagian belakang. Ada quad cam kombinasi 48 megapiksel, plus 2, dan plus 2 megapiksel untuk dedicated video kamera. Dan satu LED flash yang lumayan besar, tapi lumayan terang juga loh. Kalau dijadiin flashlight aja bisa dibuat 2 tingkatan kecerahan. Sedangkan untuk di bagian depannya ada kamera 16 megapiksel berbentuk punch hole atau kamera tompel. Kemudian untuk hasil fotonya, handphone ini memang menunjukkan kelasnya di 48 megapiksel ya. Foto-fotonya terlihat tajam dan detail warnanya juga bagus, memang pas lah di kelasnya. Harus saya akui bermain lama-lama dengan kamera Infinix Note 7 ini memang sangat mengasihkan. Untuk foto blurnya hasilnya juga oke sekali, separasinya itu benar-benar rapi dan lembut di bagian blurnya. Terus untuk foto depannya juga sama, menghasilkan foto yang tajam dan detail. Termasuk jarang lah menurut saya handphone harga segini punya kamera yang bagus dan bisa dibilang setara sama handphone dengan harga 4-5 jutaan. Tapi ya itu menurut saya ya. Dan untuk hasil videonya itu seperti ini, lagi-lagi sangat bisa diterima walaupun memang OIS atau AIS masih absen di handphone ini. Hasil videonya itu dan kameranya lumayan bagus, karena memang juga resolusinya itu 48 megapiksel ya. Terus lanjut ke foto malam, handphone ini ternyata lebih gokil lagi.
Foto dalam mode biasa aja hasilnya udah jernih, terang, dan hampir nggak kelihatan noise-nya. Bahkan sampai foto awan yang sama-sama kelihatan dengan mata telanjang bisa terlihat jelas melalui kamera Infinix Note 7 ini. Tapi nggak sampai di situ guys. Handphone ini ternyata masih mempunyai satu kejutan lagi, yaitu Super Night Mode, yang bakalan buat foto malam hari jauh lebih terang dan tajam lagi. Terus untuk videonya juga sama, silahkan kalian nilai sendiri aja. Oke, kesimpulannya, saya kasih 2 jempol buat Infinix Note 7 ini. Handphone yang ternyata banyak kejutannya. Walaupun memang masih ada beberapa kekurangannya seperti masih menggunakan port micro USB tadi. Tapi dengan mudahnya ditutupi oleh lebih banyak lagi kelebihan handphone ini. Dan tagline anti gabut pasti ngebut memang nggak salah juga disematkan pada Infinix Note 7 ini. Oke, sekian dulu reviewnya. Jangan lupa cek link pembelian handphone ini di kolom deskripsi di bawah. Dan seperti biasa pesannya, pakai masker kalau keluar rumah, jauhi kredit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.